Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyira wan nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Besar Al-Mutaqaddir Gorontalo yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semua ucapan marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahada ini, tidak lepas daripada genggaman, tilikan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maut atau kematian yang dilalui oleh setiap hamba merupakan satu takdir yang telah sempurna Allah tentukan dan Allah tetapkan kepada masing-masing hambanya. 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan dan dijadikan Allah, semuanya telah sempurna di dalam ketetapan dan ketentuan Allah Rabbul Izzati. Begitulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat ini. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhlaqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Bahwa Allah telah menuliskan takdir masing-masing daripada hambanya 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan Allah, semuanya telah sempurna. Allah tentukan, Allah tetapkan kepada masing-masing hambanya. Ini artinya bahwa kehidupan yang kita lalui di alam dunia atau di alam sana ini hanyalah menjalankan suatu ketetapan dan ketentuan Allah yang telah sempurna Allah tuliskan kepada diri kita. Maka sebagai seorang hamba yang telah mampu mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, dia yakin dan percaya bahwa satu saat dia akan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah katakan kepada dirinya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu asalnya daripada aku, pasti pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Kalau Allah telah menjelaskan itu semua kepada hambanya, bahwa kita satu saat akan berpulang dan kembali kepada Allah, yang menjadi persoalannya, apakah kita telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu dengan pulang yang sebenar-benarnya dan seterang-terangnya, atau kita masih buta untuk mengenali akan Allah sehingga kita tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Padahal Allah katakan kepada kita, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Allah, adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kalaulah Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup seorang hamba, maka sebagai seorang hamba yang beriman, yang telah yakin bertuhan kepada Allah, maka hendaklah dia di alam dunia ini
sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, sebelum ajal itu datang kepada dirinya. Maka hendaklah sebagai seorang hamba yang mukmin, yang yakin bertuhan kepada Allah, hendaklah kita cari jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Bagaimana kita bisa selamat pulang dan kembali kepada dirinya? Itu artinya apa? Jikalau kita telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, tidak hanya lagi sebatas mengenal namanya, tapi mengenal diri punya nama, maka inilah orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, panggilan yang betul-betul penuh dengan penghormatan. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang telah mengenal akan aku, jiwa yang telah ada mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan aku, kembalilah kamu kepada aku, kata Allah. Allah yang seru kita untuk pulang dan kembali kepada dirinya. Ketika kita mampu memahami bahwa Allah yang memanggil kita untuk berpulang dan kembali kepada dirinya, maka sebagai seorang hamba yang telah hidup kesadaran Tuhan dalam hati dan rohaninya, akan muncul rasa mahabbah, akan muncul rasa cinta, rindu dan bermanja-manja dengan dirinya. Maka kematian itu bagi dirinya merupakan satu nikmat yang terbesar buat dirinya, karena ia pulang dan kembali kepada Rabb-Nya. Kembali kamu dengan ridho dan diridhoi. Begitulah Allah menyuruh hambanya yang telah mengenal akan dirinya itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Masuklah kamu, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku yang telah mengenal akan diriku, para nabi dan para rasul, para auliaillah dan arifillah. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku, kata Allah. Begitu Allah menghantarkan dan menghabarkan kepada hambanya, supaya hambanya itu mampu mempersiapkan diri, amal dan bekalnya untuk menghadapi namanya kematian itu, sehingga ia berpulang dan kembali kepada Allah itu, berpulang dan kembali kepada Allah dengan sempurna zahir dan batin. Maka sebagai seorang hamba yang telah menyadarikan hal itu kepada dirinya, jangan sampai buta pengenalan diri kita ini kepada Allah. Jangan sampai kita tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah sudah ingatkan itu kepada kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing, sendiri-sendiri. Tapi ingat, kata Allah, siapa yang lebih dahulu datang kepada aku, masing-masing dan sendiri-sendiri, kama khalaqnakum awwala marrah, maka hendaklah kamu datang dan kembali kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan dirimu, kata Allah. Awal mula kita pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah adalah fitrah, suci dan bersih. Maka saat pulang kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Karena Allah itu adalah diri yang maha suci, diri yang maha bersih. Maka yang bisa pulang dan kembali kepada Allah, diri yang maha suci, mesti dengan diri yang suci dan bersih pula. Disitulah rahasianya, supaya kita hidup di alam dunia ini tidak buta untuk mengenal Tuhan kita, supaya kita terang jalan lurus pulang dan kembali kepadanya. Allah ingatkan kepada kita di dalam surah Bani Israil ayat 72. Apa kata Allah kepada hambanya ini? Wa man kana fi hazil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adallun sabila, maka dialah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalau Allah menjelaskan orang yang buta di dunia ini adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk memahami apa maksud yang sebenarnya yang Allah katakan orang yang buta itu adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Apakah buta mata zohir yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang diingatkan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bis sudur.
Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Orang yang buta mata hatinya itulah orang yang buta yang dimaksudkan Allah di dalam surat Bani Israil ini. Kalau Allah mengatakan orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, buta mata hati yang bagaimana pula maksud yang dikehendaki oleh Allah? Maknanya, saudara-saudaraku, siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di waktu hidupnya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku, yang telah wujud dan nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya. Wa adallun sabila. Rupanya orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal akan Rabb-Nya yang menciptakan akan dirinya, nanti tidak ada lalu menjadi ada. Lalu diberikan Allah penglihatan dan pendengaran, Allah berikan perkataan rasa dan hati, lalu dia tidak mampu mengenalkan Tuhannya. Itulah sebenarnya orang-orang yang dikatakan Allah orang yang buta, dan dialah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Maka orang yang tidak mengenal Tuhannya, bagaimana dia akan menghadirkan rasanya, akalnya, ingatannya kepada Allah kalau dia tidak mengenal akan Tuhannya dan pengenalan sempurna? Makanya ruh ibadah dan setiap ketaatan yang kita kerjakan itu adalah pengenalan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan umatnya ini, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah lafaz Allah, huruf Allah, asma Allah, alif lam lam ha, itu yang dia hadirkan dalam pikiran dan hatinya, itu yang dia bayangkan, lalu dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, maka dia telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikirannya. Inilah orang yang dikatakan oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang buta, orang yang tersesat itu, karena dia tidak mampu mengenal siapa rahasia sebenarnya akan dirinya ini. Makanya baginda Rasul mengingatkan akan diri kita ini, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat itu adalah manusia yang mampu memahami dan mengenal siapa rahasia hakikat dirinya ini. Ini yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, orang-orang arif billah. Baca alam pada diri, baca diri, dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Tapi kenapa tidak kita pikirkan, kata Allah? Sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah perlihatkan tanda-tanda kewujudan kami pada alam semesta dan juga pada dirimu, sehingga aku ini adalah wujud yang maha nyata dan segala yang wujud. Tapi kenapa kamu tidak mampu mengenal dan memahami akan rahasia wujud akan diriku, kata Allah. Siapa tidak mengenal akan rahasia Allah yang telah nyata pada alam semesta dan sempurna pada dirinya, maka dialah orang yang tersesat. Dialah orang yang tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Rabb-Nya. Bagaimana mungkin dia akan mampu mengingat Allah? Karena dia tidak mengenal akan Tuhannya. Apa benar yang diingat itu adalah Rabb-Nya? Apa benar yang diingat itu adalah Tuhannya? Atau dia menghayalkan akan Rabb-Nya? Dia berimajinasi dengan Tuhannya. Ini yang mesti kita pahami. Makanya baginda Rasul Nabi mengingatkan kepada kita ini, sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallu. Akan datang suatu masa dan zaman nanti, kata Rasul, di mana umatku mendirikan ibadah sholat, tapi sebenarnya mereka itu belum sholat. Sholat yang mereka kerjakan itu hanya sebatas ritual belaka, perbuatan sholat, rutinitas, tapi hatinya tidak hadir mengingat akan Allah. Sholat yang tidak hadir hatinya mengingat akan Allah. Sholat yang tidak ada harunya, sholat yang tidak ada nyawanya, itulah sholat yang hampa,
Salat yang kosong, salat yang sia-sia. Supaya kita tidak dikatakan oleh baginda Rasul, Nabi Muhammad SAW adalah salat yang hampa, kosong dan sia-sia. Maka disinilah kita mesti dan wajib kita itu mengenali akan Allah dengan pengenalan sempurna, dengan jalan mengenalkan diri kita ini, sehingga kita pun tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena bagaimanapun kita hidup di dalam dunia ini, berapapun umur dan usia yang Allah titipkan kepada kita, ingat, kita pasti satu saat akan berpulang dan kembali kepada dirinya. Makanya Allah katakan, walau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ilal madajihim. Andai kata kamu hari ini dan detik ini berada di masjid, berada di rumahmu, tapi kalau Allah sudah mentakdirkan akan dirimu mati terbunuh di satu tempat, pasti kamu akan datang menemui tempat yang kamu, di mana kamu mati terbunuh di situ. Andai kata kita ini berada di benteng yang sangat tinggi dan kokoh, yang namanya maut, yang namanya ajal dan kematian, pasti akan datang menemui kita ini. Inilah yang kita persiapkan akan diri kita ini untuk menghadapi namanya kematian itu. Sehingga ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, hidup yang kita hayati di alam dunia ini tidak menjadi hampa dan sia-sia. Karena Allah dah katakan kepada diri kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hakikat ibadah itu adalah liya'rifani. Hakikat ibadah adalah untuk mengenalkan diriku. Kalau hakikat ibadah itu adalah untuk mengenalkan dirinya, tujuannya hakikat untuk mengenal akan dirinya itu adalah liqa kepadanya, untuk bertemu dan bersua kepada dirinya. Inilah tujuan hakikat kehidupan yang kita lalui ini, sehingga kita benar-benar satu saat mengalami namanya hajal dan kematian, kita pun tahu jalan pulang dan kembali kepadanya, sehingga kita dikatakan orang-orang Rabbani, orang-orang yang telah mengenal Tuhannya, dan Allah pertemukan kita nanti di alam sorga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya dengan anak dan keturunan kita. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa tabaduhum zuriyatahum bil imani alhaqna bihim zuriyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucunya beriman, alhaqna bihim zuriyatahum, maka aku, kata Allah, aku yang akan mempertemukan kalian semua di dalam sorga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Andai kata kita tidak satu rumah nantinya dengan keluarga kita, tidak satu rumah kita dengan ayah dan ibu kita, minimal kita ini masih satu komplek perumahan sorga juga di dalam akhirat itu, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wallahu yahtasu birahmati may yasha. Allah telah mengistimewakan, Allah telah mengkhususkan orang-orang yang telah mengenal akan dirinya, sehingga Allah pertemukan dia di alam sorga dengan anak dan keluarganya menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Fakta biru ya ulil absar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din wa allimna atakul wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana
atmim lana nurana wa'fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ibadatana wa du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahi akbar.